Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dalam majelis ta'lim, di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi sarana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan kefahaman di dalam agama. Pada malam ini kita melanjutkan mengkaji muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Pada pertemuan yang lalu beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, jika ada orang yang mengatakan apa paling bagusnya tafsir, maka beliau memberikan jawaban, sesungguhnya paling benarnya jalan di dalam hal itu ditafsirkannya Al-Quranul Karim dengan Al-Quran. Kemudian apa yang disebutkan global di dalam satu tempat, maka sesungguhnya sungguh dibentangkan, dipaparkan dengan rinci di tempat yang lainnya. Lalu sesudah itu Al-Quranul Karim itu ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada manusia. Lalu kalau memang tidak didapatkan tafsir dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka penafsiran Al-Qur'anul Karim dikembalikan kepada pemahaman bahasa Arab yang asli. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Lalu beliau melanjutkan, wal ghardu annaka tatlubu tafsir al-Quran minhu fa illam tajidahu fa minas sunnah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadz hina ba'athahu ilal Yaman. Dan tujuan sesungguhnya kamu mencari tafsir Al-Quran darinya. Maka jika kamu tidak mendapatkan dari sunnah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutusnya ke Yaman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fabima tahkum?" Maka dengan apa kamu menetapkan hukum? Qal, Muadz bin Jabal memberikan jawaban, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Qal, fa ilam tajid. Rasulullah tanya lagi kepada Muadz bin Jabal, maka jika kamu tidak mendapatkannya? Qal, bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya lagi kepada Muadz bin Jabal, fa illam tajid, maka jika kamu tidak mendapatkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ajtahidu ra'yi, aku berijtihad pada pendapatku. Yang dimaksudkan di sini adalah sahabat, orang yang amat sangat faham sekali dengan bahasa Al-Quranul Karim. Maka dengan bahasa yang para sahabat kuasai, itu bisa dipakai untuk memahami Al-Quranul Karim kalau memang di situ tidak didapatkan di dalam kitabullah, tidak didapatkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat semuanya adalah mujtahid, dan mujtahid itu apabila keliru dia dapat pahala 1, kalau benar maka mendapatkan pahala 2. Dan seluruh mereka para sahabat ridwanullah alaihim itu seluruhnya memiliki hak untuk berijtihad. Qal fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk di dalam atau menepuk dada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Di dalam kisah ini maka kita mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dengan jawaban Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu yang beliau memberikan ketetapan hukum dengan kitab Allah,
kalau tidak mendapatkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak dapat berijtihad. Wa hadzal hadits fil masanid wa sunan bi isnadin jayyidin. Kata beliau, hadis ini di dalam musnad dan sunan dengan sanad yang bagus. Kama huwa muqarrarun fi maudhihi, sebagaimana itu telah ditetapkan di tempatnya atau di dalam pembahasannya. Wa hina idzin idza lam najid at-tafsira fil Qur'an wala fis sunnah raja'na fi dzalika aqwalas sahabah wa innahum adra bidzalika lima syahadu minal qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha. Dan ketika itu, apabila kita tidak mendapatkan tafsir di dalam Al-Quran dan tidak kita mendapatkan tafsir di dalam sunnah, kita kembalikan hal itu kepada perkataan-perkataan para sahabat. Apa alasannya? Fa innahum adra bidzalika. Karena sesungguhnya mereka para sahabat lebih mengetahui tentang tafsir hal itu. Para sahabat lebih mengetahui penafsiran Al-Quranul Karim dibandingkan yang lainnya. Lima syahadu minal qara'in, karena mereka saling menyaksikan dari gandengan-gandengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, ayat ini diturunkan ada gandengannya dengan ini. Al-Quranul Karim, ayat Al-Quranul Karim diturunkan sehubungan dengan perkara ini, perkara ini. Mereka saling menyaksikan diturunkannya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wal ahwal allati ikhtassu biha, dan mereka para sahabat ridwanullah alaihim lebih mengetahui keadaan-keadaan yang mereka dikhususkan dengannya. Ini alasan yang pertama, kenapa kok dikembalikan kepada perkataan mereka para sahabat? Karena para sahabat itu lebih tahu penafsiran Al-Quranul Karim dengan alasan mereka saling menyaksikan Al-Quran diturunkan, ayat-ayat Al-Quran diturunkan itu sehubungan dengan masalah apa dan masalah apa. Demikian juga keadaan-keadaan yang mereka dikhususkan dengannya. Maka dengan gandengan-gandengan yang ada, mereka bisa memahami makna dan juga tafsir ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Alasan yang kedua, walima lahum minal fikhi at-tam, walima lahum minal fahmi at-tami wal ilmi as-sahihi wal amali as-salihi la siyama ulama'uhum wa kubara'uhum. Dan karena mereka memiliki pemahaman yang sempurna dan juga memiliki ilmu yang sahih dan juga memiliki amal yang salih. Ini mereka para sahabat. Pemahaman mereka sempurna, ilmu mereka benar, amal mereka saleh. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka
memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu mereka sahih, amal mereka adalah salih. Dari apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dari apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang mereka. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, an-nujumu amanatun bis sama wa ana amanatun li ashabi wa ashabi amanatun li ummati. Bintang-bintang di langit adalah pengaman bagi langit. Ini bintang-bintang di langit adalah pengaman bagi langit. Salah satu di antara fungsi bintang Allah Ta'ala turunkan untuk melempar setan-setan yang akan mencuri kabar dari langit. Aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku, dan sahabat-sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Kemudian yang lain lagi, bahwa orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mengikuti sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang dahulu pertama-tama di dalam Islam dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Perhatikan di sini, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah sediakan surga buat mereka yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah keberuntungan yang besar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan mereka para sahabat. Maka beliau Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di antara alasan kenapa kok dikembalikan kepada perkataan sahabat, karena mereka memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang sahih, amal yang saleh. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, lebih-lebih ulama-ulama para sahabat dan juga pembesar-pembesar para sahabat, kal a'immatil arba'ah al-khulafa'ir rasyidin, seperti imam yang empat, al-khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wal a'immah al-muhtadin al-mahdiyin, dan juga imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Ini terutama ulama mereka, pembesar mereka. Di antara pembesar mereka para sahabat adalah khulafaur rasyidin. Dan juga yang lainnya
wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini termasuk bagian dari ulama-ulama dari kalangan sahabat. Qala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib haddatsana Jabir Ibnu Nuh haddatsana A'mash an Abi Duha an Masrukin qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, walladzi la ilaha ghairu ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat. Perhatikan di sini. Salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh imam-imam dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, demi zat yang tidak ada sembahan hak selainnya, tidaklah satu ayat dari kitabullah itu turun kecuali aku mengetahui tentang siapa ayat itu turun. Dari sini Abdullah bin Mas'ud memahaminya. Wa aina nazalat, di mana ayat itu turun. Dan itu pun termasuk bagian dari sarana-sarana untuk memahami ayat yang ada. Walau a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tanaluhu al-mataya la ataituhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, andai aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kepada kitabullah daripada aku, bisa ditempuh tunggangan, bisa ditempuh datang kepadanya, mendapatinya dengan tunggangan, la ataituhu, benar-benar aku akan mendatanginya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sekalipun banyak memiliki pemahaman tafsir Al-Qur'anul Karim, akan tetapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau toh mengetahui ada orang lain yang lebih tahu kepada kitabullah daripada Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud akan menempuh perjalanan menuju kepada orang itu semata-mata untuk mendapatkan pemahaman Al-Quran. Wa qala al-A'mash aidan an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud qala, dan Al-Imam A'mash juga mengatakan dari Abi Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana rajul minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhum hatta ya'rifa ma'aniyahun wal 'amala bihin. Adalah lelaki di antara kami, ini kata Abdullah bin Mas'ud, apabila mempelajari 10 ayat-ayat, tidaklah melanjutkan 10 ayat-ayat itu ke ayat berikutnya hingga dia mengetahui makna-makna 10 ayat itu. Dan hingga mengamalkan 10 ayat yang ada. Inilah kelebihan mereka para sahabat ridwanullah alaihim. Di kalangan para sahabat, apabila mempelajari 10 ayat, tidaklah melanjutkan ayat berikutnya hingga mengetahui makna-maknanya dan hingga mengamalkan 10 ayat yang ada.
Maka mereka para sahabat ridwanullah alaihim adalah orang-orang yang faham terhadap Al-Quran daripada orang-orang sesudahnya. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami haddatsana alladzina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bercerita kepada kami orang-orang yang mereka membacakan Al-Quran kepada kami. Annahum kanu yastaqri'una, sesungguhnya mereka minta bacaan Al-Quran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kanu idza ta'allamu 'ashra ayatin, dan adalah mereka apabila telah mempelajari 10 ayat, lam yakhlufuha, tidaklah melewatinya, hatta ya'malu bima fiha minal amal, hingga mereka mengamalkan apa yang ada di dalam 10 ayat itu, minal amali, dari amal. Fata'allamna al-Qur'ana wal amal, fata'allamna al-Qur'ana wal amala jami'an. Maka kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkan semuanya. Dari sini maka kita mengetahui para sahabat ridwanullah alaihim itu orang-orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Maka ketika kita tidak mendapati penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita menafsirkan Al-Quran dengan perkataan-perkataan mereka para sahabat ridwanullah alaihim. Wa minhum, dan di antara mereka ulama-ulama dari kalangan para sahabat, yaitu al-hibru al-bahru. Al-hibru, orang yang alim lagi saleh. Al-bahru, lautan ilmu. Siapa dia? Abdullah ibnu Abbas, ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Beliau ini dikenal jadi penterjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran, penjelas Al-Quran. Bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu, dengan berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Abdullah bin Abbas, doa khusus bagi Abdullah bin Abbas, dan tidak digunakan berdoa kepada yang lainnya. Haitsu qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia di dalam agama dan ajarilah dia penafsiran. Doa ini benar-benar terkabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa agar Allah memahamkan Abdullah bin Abbas di dalam agama, dan agar Allah mengajari Abdullah bin Abbas tafsir Al-Quran.
Dan akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, karena ilmu yang didapat dari Nabi alaihi salatu wassalam bagaimanapun juga tidak sempurna, karena sebagian Abdullah bin Abbas dapatkan, sebagian tidak didapatkan, dan yang mendapatkan sahabat yang lainnya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengajak salah satu tetangganya dari orang Ansor untuk mendatangi satu persatu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Ansor itu enggan. Abdullah bin Abbas berangkat sendiri. Abdullah bin Abbas berangkat sendiri. Datang kepada Zaid bin Thabit dan juga datang kepada sahabat-sahabat yang lain yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an diturunkan. Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Sementara Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma belum mendapatkannya secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka didatanginya satu persatu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menginginkan untuk mendapatkan ilmu dan tidak ingin menyibukkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, menanti kelonggaran mereka hingga menanti di depan pintu sebagian sahabat, dan angin bertiup bersama debu yang menimpa kepada tubuh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas itu mengatakan, zalaltu taliban wa azaztu matluban. Aku hina dalam keadaan mencari, dan aku mulia dalam keadaan dicari. Selang beberapa tahun berikutnya, Abdullah bin Abbas benar-benar menguasai ilmu Al-Quranul Karim, benar-benar menjadi orang yang faqih di dalam agama. Bagaimana dalam mencarinya? Beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencarinya dengan cara yang seperti itu, rela hina ketika mencari, dan akhirnya menjadi orang mulia selalu dicari. Itulah orang yang ahli. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Muhammad bin Bashar wa haddatsana Waqi' haddatsana Sufyan anil A'mas an Muslim qala Abdullah, berkata Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, na'am tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Iya, penterjemah penjelas Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Abdullah bin Mas'ud termasuk ulama dari kalangan sahabat. Beliau bersaksi bahwa Ibnu Abbas itu adalah penterjemah Al-Quran yang memberikan penjelasan Al-Quranul Karim. Tsumma rawahu an Yahya ibni Dawud an Ishaq al-Arzaq an Sufyana anil A'mash an Muslim bin Shabih Abi Duha an Masrukin an ibni Mas'ud annahu qala. Ini dari jalan yang lain. Berkata Abdullah bin Mas'ud, na'am,
At-tarjumani lil Quran Ibnu Abbas. Iya, benar. Penterjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Thumarwahu an Bandar an Ja'far ibn Aun anil A'mas bihi kadzalik. Fa hadza isnadun sahihun ila ibni Mas'udin annahu qala an ibni Abbas hadhihi al-ibarah. Perhatikan. Seorang ulama dari kalangan sahabat mengakui tentang kefakihan Abdullah bin Abbas dan juga tentang kelebihan di dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qad mata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi sanatis nataini wa thalathin ala sahih. Dan telah meninggal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di tahun 32 Hijriah. Ini berdasarkan sejarah yang sahih. Wa ammara ba'dahu Abdullah ibn Abbas sittan wa thalathina sanah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan umur sesudah Abdullah bin Mas'ud, sepeninggal Abdullah bin Mas'ud, berikan umur kepada Abdullah bin Abbas 36 tahun. Jadi sepeninggal Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas masih hidup selama 36 tahun. Fama dhannuka bima kasabahu minal ulum ba'da bin Mas'ud. Maka apa prasangkamu dengan apa yang Abdullah bin Abbas lakukan, yang Abdullah bin Abbas usahakan dari ilmu sesudah Abdullah bin Mas'ud? Apa yang diusahakan oleh Abdullah bin Abbas? Apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Abbas dari ilmu sesudah Abdullah bin Mas'ud? Wa qala al-A'mash an Abi Wa'il istakhlafa alayya Abdullah bin Abbas alal musim. Abi Wa'il mengatakan, menggantikanku Abdullah bin Abbas pada hari besar, hari raya atau hari besar. Fa khotoban nas, lalu Abdullah bin Abbas berkhutbah di hadapan manusia. Fa qara'a fi khutbatihi surat al-Baqarah wa fi riwayatin surat an-Nur. Lalu Abdullah bin Abbas membaca di dalam khutbahnya surah Al-Baqarah atau surah An-Nur. Fafassaraha tafsiran. Lalu beliau Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat yang beliau baca tafsiran law sami'athu ar-rumu wat turku wadailam la aslamu. Suatu tafsir yang andaikan orang-orang Rom mendengarnya, orang Turki mendengarnya, orang Dailam mendengarnya, la aslamu, sungguh mereka masuk di dalam Islam. Karena dalamnya penafsiran Abdullah bin Abbas pada surah Al-Baqarah atau surah An-Nur yang beliau baca. Maka apabila kita menginginkan untuk memahami Al-Qur'anul Karim, sesudah kita pelajari dari awal,
Al-Quran, tafsir dengan Al-Quran kita tahu, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis kita tahu. Lalu Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan-perkataan para sahabat. Dengan begitu, maka kita tidak jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Karena penafsiran-penafsiran dari para sahabat yang mereka bersepakat itu adalah hujjah. Walihada ghalibu ma yarwihi Ismail bin Abdurrahman As-Sudi Al-Kabir fi tafsirihi an hadaini ar-rajulaini Ibni Mas'ud wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan karena ini kebanyakan apa yang Ismail bin Abdurrahman As-Sudi riwayatkan di dalam tafsirnya dari dua orang ini, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena beliau rahimahullah ta'ala mengetahui kedudukan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas di dalam masalah tafsir. Walakin fi ba'dil ahyan yanqulu anhu ma yahkunahu min aqawili ahlil kitab. Akan tetapi kadang-kadang menukil darinya apa yang mereka ceritakan dari perkataan-perkataan ahlul kitab allati abahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan menukil perkataan-perkataan kisah-kisah ahlul kitab. Haitsu qala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ballighu anni walau aya wa haditsu an bani Israil wala haraja. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kalau memang benar-benar paham ayat ini, bacaannya begini, artinya begini, tafsirnya begini, dan didapatkan faedah dari ayat ini begini, silakan kita menyampaikan satu ayat. Kalau disebutkan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, berarti orang itu faham dengan ayat yang ia dapatkan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ceritakanlah dari Bani Israel, tidak mengapa. Berikutnya, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, dalam keadaan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya dari neraka. Jadi ketika kita membaca Al-Quranul Karim, memahami makna-makna dari Al-Quranul Karim, hendaknya ketika kita memahami berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar dari sabda Nabi Alaihi Salatu Wasallam, sesuai dengan pemahaman yang Nabi Alaihi Salatu Wasallam sampaikan. Kalau membawakan sebuah ayat, lalu ayat tersebut difahami dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata demikian,
maka orang itu telah berdusta atas Nabi alaihi salatu wasallam dengan sengaja. Maka berat ancamannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berdusta atas nama aku dalam keadaan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya dari neraka. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Amr. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr. Walihada kana Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dan karena ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qad asaba yaumal Yarmuk zamilataini min kutubi ahlil kitab. Sungguh dia telah mendapatkan pada perang Yarmuk 2 pikul kitab-kitab ahlul kitab. Beliau mendapatkan 2 pikul kitab-kitab ahlul kitab. Fakana yuhadditsu minhuma bima fahima min hadzal hadis minal idzni fi dzalik. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menceritakan dari 2 pikul kitab-kitab ahlul kitab dengan apa yang beliau fahami dari hadis ini, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadithu an bani Israil la wala kharaja. Ya, dari izin Nabi alaihi salatu wasallam di dalam menceritakan kisah-kisah dari Bani Israel. Akan tetapi sehubungan dengan hadis-hadis Israiliyat, walakin hadhil ahadits al-Israiliyat tuzkaru lil istishhad, disebutkan hanya untuk menguatkan persaksian, la lil i'tidad, bukan untuk pegangan, akan tetapi itu untuk menguatkan persaksian, pembenaran apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan bukti, menguatkan persaksian. Bukannya hadis-hadis Israiliyat itu yang kita jadikan pegangan, bukan. Alasannya fa innaha ala thalathati aqsam, karena sesungguhnya hadis-hadis Israiliyat itu di atas tiga bagian. Ahadua, salah satu di antara 3 bagian itu adalah ma'alimna sihhatahu mimma biaidina mimma yashhadu lahu bisidqi fadzaka sahihun. Satu bagian di antara 3 bagian, apa yang kita ketahui sahihnya. Dari mana? Dari apa yang ada di hadapan kita, dari apa yang ada di tangan-tangan kita, bahwa kisah itu adalah benar berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang menyaksikan pada hadis tersebut dengan benar, maka ini adalah sahih. Kalau mungkin kita contohkan adalah seperti kisahnya 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ini juga ada di dalam kisah Israiliyat, dan Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan di dalam hadisnya. Kita membenarkan, kita ceritakan karena kita tahu bahwa itu adalah sahih, yang menyampaikan adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Wathani ma'alimna kadhibahu,
bima indana mimma yukhalifu. Ini bagian yang kedua. Apa yang kami ketahui dustanya hadis Israili. Kita tahu dengan apa yang ada di sisi kita. Kita mengetahui kedustaannya berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma yukhalifu, dari apa yang menyelisih apa yang ada di sisi kita, menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini sepatutnya juga kita dustakan. Sebagaimana kisah-kisah tentang ketuhanan Isa, maka seluruhnya adalah dusta. Yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang mendustakan adalah Allah dan Rasulnya. Wathalis, yang ketiga, mahuwa maskutun anhu la min hadzal qabil wa la min hadzal qabil fala nu'minu bihi wa la nukadzibuhu wa yajuzu hikayatuhu lima taqaddam. Ini bagian yang ketiga, hadis Israili. Apa yang didiamkan darinya, maksudnya Al-Quran, hadis itu tidak membenarkan dan juga tidak mendustakannya. La min hadzal qabil, tidak dari bagian ini, wala min hadzal qabil, dan tidak dari bagian ini. Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Maka sikap kita apa? Wala nu'minu bihi, kita tidak mengimaninya, wala nukadzibu, dan kita tidak mendustakannya. Wa yajuzu hikayatuhu lima taqaddam, dan boleh menceritakannya berdasarkan hadis yang telah berlalu. Hadithu an bani Israil wala kharajah. Jadi di sini kita mengetahui bahwa sesudah kita mendapati apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan beliau benar-benar memberikan bimbingan kepada kita semuanya dengan tafsirnya, maka ketika kita mempelajari tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan mendapati Al-Quran beliau tafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran beliau tafsirkan dengan hadis, Al-Quran beliau tafsirkan dengan perkataan-perkataan para sahabat, dan beliau juga membawakan hadis-hadis Israiliyat. Di dalam sebagian tafsir-tafsir beliau membawakan hadis-hadis Israiliyat karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hadithu an bani Israil wala haraja. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini kajian malam ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan, kami persilakan.